Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari sekalian, para penyimak Al-Hikam Ibnu Athaillah Sakandari Syarah Asy-Syarqawi dimanapun saudara dan saudari berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan hikmah ke-55, di mana hikmah ke-55, 56 dan 57 itu berbicara satu topik yang dalam kalimat Ibnu Athaillah diistilahkan dengan al-warid, sesuatu yang dianugerahkan kepada kita-kita. Untuk lebih jelasnya, bismillahirrahmanirrahim. Innama aurada alaika al-warida litakuna bihi alaihi waridan. Innama aurada, ini innama adalah sesungguhnya atau angin pestine ya, sesungguhnya bahwasannya aurada mendatangkan Allah alaika terhadapmu, neka akan sapa Allah alaika ngita sasiro ayyuhal muridu, wahai orang yang menghendaki usul kepada Allah, mendatangkan al-warida terhadap sesuatu yang didatangkan ya. Ini menjadi terminus teknikus, saudara sekalian yang saya hormati. Al-warid ini adalah yang dimaksud keistimewaan, anugerah-anugerah Allah kepada hambanya berupa keistimewaan-keistimewaan yang sifatnya spiritual ya. Jadi misalnya ketika seseorang karena begitu istiqomah ya di dalam mendekatkan diri kepada Allah, kemudian Allah memberikan ilham, memberikan kemampuan yang linuwih ya dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain ya, linuwih untuk bisa melihat masa depan mungkin, atau untuk berkomunikasi dengan hal-hal yang gaib, atau mungkin juga memiliki sensitivitas batin yang sangat tinggi, dan berbagai macam kelebihan-kelebihan di luar kelaziman pada umumnya manusia, begitu yang dimaksud. Yutlaku diungkapkan atau den arani atau den ungkapaken opal waridu perkara kang teko alama ing atase barang, atas sesuatu ya tahifu kang maringi sapa Allah Gusti Allah bi kelawan warid abdahu ing kawulane Gusti Allah. Kata al-warid digunakan oleh Asy-Syarqawi ya, pensarah ini ya, untuk memberikan penjelasan atas matan al-hikam. Ya, ini digunakan untuk mendenotasikan sesuatu yang sifatnya pemberian atau anugerah dari Allah ya. Bayane minal ulumil wahbiyati, saking ilmu-ilmu kang den paringaken. Jadi ilmu wahbiyah ini istilah lain dari ilmu laduni. Jadi orang tiba-tiba kemudian mendapatkan ilmu tanpa belajar misalnya gitu ya. Wal anwaril irfaniyati, dan nur-nur kemakrifatan ya, cahaya-cahaya kemakrifatan. Allati yansyarihu biha sadruhu, allati yo anwar al-irfaniyah al-ulum al-wahbiyah yansyarihu dadi jembar ya, menjadi luas begitu ya, biha sebab al-anwar al-irfaniyah apa sadruhu atine abad, yang dengan ilmu-ilmu wahbiyah atau ilmu yang sifatnya tidak mencari tadi, tapi langsung pemberian dari Allah, dan nur dari kemarifatan ini menjadikan batin seseorang itu menjadi sangat luas. Wa yastaniru biha qalbu, lan dadi padang biha sebab al-anwar al-irfaniyah apa qalbuhu atine abad, sekaligus juga hatinya menjadi sangat terang, katakanlah begitu. Fayara mongka kemudian meyakini sapa abdun apa abad al-haqqa ing barang kang hak, haqqon ing hak, wal batilah lan sesuatu yang batil, sesuatu yang jelek, batilan ing hal yang batil. Artinya secara otomatis karena ketajaman batin, ketajaman mata batin, sekaligus nur-nur irfaniyah atau kemarifatan tadi, dan ilmu-ilmu yang sifatnya laduni tadi itu, orang menjadi sangat peka, sangat cermat, dan sangat tajam gitu ya, membedakan mana yang hak dan mana yang batil, katakanlah begitu. Wa itlaqulan dan arani, sekaligus juga digunakan kata al-warid, saya lanjutkan saudara sekalian yang saya hormati, ala tajallin, atas kelihatan ya, penampakan ya, ilahiyin kang bangsa pangeran, yeri tukang temoko apa tajallin alal qalbi ingatase ati. Sekaligus al-warid ini juga digunakan untuk atau sebagai istilah peristiwa ya, bersinarnya
bersinarnya hati. Hati menjadi makin cerah, makin cemerlang dan makin tajam, katakanlah begitu, yang disebabkan karena anugerah dari Allah tadi itu ya. Wa ilam yas'uran senajan orang rasa bihi kelawan tajallin sopal abdu kawula, meskipun kemudian seseorang itu belum begitu merasakan, belum begitu bisa merasakan tentang tajalli yang sifatnya ilahi tadi itu, li ghaladhi basyariyatihi, karena kandele karena tebalnya sifat kemanusiaan yang masih melekat. Poinnya, saudaraku yang sangat saya hormati, ketika Allah menganugerahkan sesuatu kepada kita sebagai seorang salik berupa kelebihan-kelebihan yang tadi saya sebutkan itu, tujuannya sebetulnya apa sih, begitu ya? Di sini tujuannya adalah litakuna bihi alaihi waridan, litakuna agar kamu ya bihi kelawan warid alaihi ngitase Allah oneku waridan wong kang ngadep. Jadi tujuannya adalah ketika kita diberi ilham, diberi kelebihan, diberi sesuatu yang sifatnya adalah non kasbi ya, bukan karena mencari, tapi betul-betul anugerah dari Allah tadi, mungkin buah dari keistiqomahan atau mungkin juga langsung menjadi hak prerogatif Allah. Tujuannya adalah bukan kita kemudian menjadi seorang yang membanggakan diri, apalagi sampai kemudian menghubungkan dengan amalan yang pernah kita perbuat. Sama sekali bukan itu. Tujuannya adalah litakuna bihi alaihi waridan, adalah betul-betul kita menjadi orang yang justru sangat menyadari bahwa ini semata-mata karena Allah, semata-mata karena anugerah Allah yang diberikan kepada kita sekalian tadi itu. Jadi makin kita mendapatkan keistimewaan gitu ya, dari Allah tadi, bukan berarti kita makin menyombongkan diri, apalagi mengandalkan diri bahwa kita orang hebat, sama sekali bukan itu. Tapi justru sebaliknya, makin kita diberi keistimewaan, kita makin menyadari bahwa Allah adalah Maha Pemberi atas hambanya yang dikehendaki, dan kita makin kemudian memiliki semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang dimaksud dengan litakuna bihi alaihi waridan. Ai mukbilan ala tuhuli, tegese ngadep ala tuhuli ngatasé mleb manjing atau masuk fi hadratihi indalem marsane Gusti Allah. Wa maklumun lan den kawruhi anna tuhula krana sak temene masuk atau tadi di kehadirat Allah fi tilkal hadrati indalem mengkono-mengkono kehadirat Allah ya. Iku layakunu ora ono apa tuhul illa liqalbin khalisin, kecuali bagi hati yang jernih, bagi hati yang bersih. Oleh karena itu menjadi sebuah keniscayaan, saudaraku yang sangat saya hormati, kejernihan hati menjadi sangat penting, dan kita dilatih untuk bagaimana membiasakan diri untuk melatih agar diri kita makin lama makin bersih untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemudian ketika Allah menganugerahkan kepada kita kelebihan-kelebihan tadi, kita yakin di dalam rangka upaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira dimaksud oleh Ibnu Athaillah di dalam hikmah ke-55, innama aurada alaikal warida litakuna bihi alaihi waridan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.